Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada jamaah Mushola Ma'ahdi Ibadur Rahman Jalan Dagang Barat Kabupaten Sambas. Tidak ada kata yang paling layak yang untuk senantiasa kita ungkapkan, kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia nikmatnya lah Allah masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita, kemudian waktu luang, kemudian Allah juga masih memberikan kepada kita berupa rezeki baik yang nampak oleh kita maupun yang tidak nampak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita negeri yang aman sentosa walaupun di tengah musibah pandemi Covid-19 ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu segera mengangkat wabah Covid-19 ini di seluruh negeri kaum muslimin, wabil khusus di negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa meminum air telaga beliau Al-Kautsar dan bisa mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian online kita pada kesempatan kali ini, dan juga kepada jamaah yang ada di Mushola Ma'ahdi Ibadur Rahman Jalan Dagang Barat Kabupaten Sambas. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-9. Ya, kita masuk kepada pertemuan yang ke-9, yakni bertempatan pada hari Senin tanggal 7 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 29 Juni 2020. Kita mengkaji sebuah kutub yang sangat bagus. Ya, kita mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ulama kota Madinah yang bernama Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Kita pada subuh kemarin, pertemuan yang ke-8, kita telah menyelesaikan yakni kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6. Ini kaidah yang ke-6 itu adalah membicarakan tentang la takunul istiqamah illa lillahi wa billahi wa la amrillah. Yakni ya istiqamah itu tidak akan tegak, istiqamah itu tidak akan terwujud kecuali karena Allah. Yakni seseorang harus ikhlas di dalam istiqamah tersebut, wabillah, dan juga dengan Allah, dan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pada kaidah yang ke-7 ini adalah kita masuk kepada tema adalah alal abdi ma mahma istaqama
alla yattakil ala amalih, yakni wajib bagi seorang hamba, ya, siapapun dia tidak boleh ketika istiqomah bersandar kepada amal. Nah, ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, maka sedikit kami ingatkan, ya, sejenak mari kita muhasabah diri kita, mari kita mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang manusia itu selalu mengukur nikmat yang telah Allah berikan itu dalam bentuk mal, dalam bentuk fulus atau dalam bentuk materi. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Ya, kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalaulah seandainya lautan menjadi tinta, ranting-ranting menjadi kolam untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wallahi demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalaulah sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya subhanallah, perhatikan jamaah. Nikmat yang dari anggota tubuh kita saja, subhanallah. Allah berikan kita 2 mata, bisa melihat. Allah berikan kita 2 telinga, bisa mendengar. Allah berikan kita hidung, bisa mencium. Allah berikan kita lidah, lisan, biar kita bisa berbicara, bisa makan. Allah berikan kita 2 tangan, 2 kaki, subhanallah. Yang mana semua yang telah Allah berikan di dalam anggota tubuh kita ini melainkan untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga udara yang tidak kelihatan akan tetapi bisa kita rasakan dengan kita hirup setiap harinya. Ya, ini adalah nikmat yang besar, dan ada nikmat yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terkadang kita luput dari nikmat ini. Ini apa? Nikmat iman dan Islam. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya tidak ada agama yang hanya diridhoi di sisi Allah kecuali agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah kecuali agama Islam. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 85 Allah menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima, ya, amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Subhanallah. Ya, maka seorang muslim dia harus yakin bahwasanya agama Islam adalah agama yang hanya diridhoi di sisi Allah dan agama yang penuh dengan kesempurnaan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yakni Nabi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu biyadi Muhammadin," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "La yasma'u bi min hadhil ummah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Dan tidaklah mendengar salah seorang di antara umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia itu seorang Yahudi maupun Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min bima ursiltu bihi, dan dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya atau kepada apa yang aku diturunkan kepadanya. Ya, ini adalah Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Nabi, kepada Allah. Ya, mereka tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jelas mereka kafir. Apa balasannya? Illa kana min ashabin nar, kecuali tempat mereka adalah di neraka. Waliyadzubillah. Maka jamaah, yang ingin menjadi pertanyaan kita adalah, bisakah kita istiqomah di atas Islam? Bisakah kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita, janganlah kita mati kecuali di atas Islam. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Ini pertanyaan kita. Bagaimana kita biar kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah? Bagaimana kita istiqamah
di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentu ini adalah pertanyaan yang sering terlontarkan dari kaum muslimin. Mereka yang bertanya kepada para ulama, kepada dai, kepada para penuntut ilmu, sebagaimana Syekh menyebutkan di awal muqaddimah risalah beliau. Nah, inilah jawabannya. Kita mengkaji kitab 10 kaidah di dalamnya, 10 kaidah di dalam istiqamah yang sangat bagus sekali. Ya, sehingga kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya, hendaklah kita untuk senantiasa menyibukkan diri kita kepada ilmu, kepada menuntut ilmu. Ya, karena banyak sekali keutamaan bagi orang menuntut ilmu. Ya, dan tentunya pada keadaan sekarang, ya, pandemi Covid-19, ya, kita melihat, ya, banyak di antara kajian asatizah kita yang mereka liburkan demi maslahat dan juga mentaati pemerintah. Dan ini adalah akidah al-sunnah, senantiasa taat kepada pemerintah dalam hal yang baik. Ya, maka nanti ketika kajian sudah dibuka kembali, maka hendaklah kita untuk semangat mendatangi majelis ilmu. Ya, karena ada orang yang dia sudah merasa lama ngaji tapi malas untuk menuntut ilmu, waliyadzubillah. Ya, jangan sampai seperti ini. Dan betapa banyak keutamaan orang yang menuntut ilmu. Salah satunya adalah kami bawakan sebuah hadis yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jamaah dalam kitab beliau Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi fi Adabil Ilm fil Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni keutamaan bagi orang menuntut ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Para ulama menjelaskan yang disebut dengan man salaka tariqan, ya, adalah barang siapa yang menempuh satu jalan. Menempuh satu jalan ini yakni dia bisa berjalan dari rumahnya menuju tempat kajian. Ya, dia pergi dari rumahnya menuju tempat kajian tersebut. Ya, dengan kendaraannya atau dengan apa yang jelas dia bisa ya ke tempat kajiannya. Ya, itu menempuh jalan. Ya, dan ada juga ulama mengatakan man salaka tariqan, dengan menempuh jalan adalah yang kedua, yakni dia sudah memiliki landasan-landasan ilmu syar'i. Ya, kemudian dia menelaah kitab-kitab para ulama. Kemudian dia menelaah kitab-kitab para ulama, mencatatnya dan sebagainya. Ini juga merupakan ya man salaka tariqan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jalan menuju surga, ikhwan. Jalan menuju surga, jamaah rahimani rahimakumullah. Jalan yang diinginkan oleh orang soleh. Ya, maka sekarang kita sedang berada menempuh di jalan tersebut. Ya, maka hendaklah kita untuk senantiasa ya semangat dan terus ya untuk talabul ilm, karena menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh hadis ini hasan diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan kita, yakni ya kaidah yang ke-7. Ya. Qala muallif hafizallahu taala al-qaidatus sabi'ah. Kaidah yang ke-7. Alal abdi mahma istaqama alla yattakil ala amalih. Seorang hamba, ya, yakni wajib bagi seorang hamba, ya, sebesar apapun istiqamahnya, dia tidak boleh bersandar kepada amalnya. Ya, jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ya, sebanyak apapun amal ibadah kita, ya, maka tidak boleh kita bersandar kepada amal ibadah yang telah kita lakukan. Ya, tidak boleh kita bersandar kepada amal ibadah yang telah kita lakukan. Ya, maka nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh. Naam. Syekh mengatakan, al-wajibu 'alal 'abdi alla yattakil 'ala 'amalih. Ya, wajib bagi setiap hamba, ya, ini wajib bagi seorang hamba, ya, supaya dia tidak bersandar kepada amalnya.
mahma saluha wastaqam. Ya, bagi seorang hamba tersebut, ya dia tidak boleh ya bersandar pada amalnya meski sebaik dan selurus apapun istiqomahnya. Wala yartara bi ibadatih. Mereka juga tidak boleh tertipu dengan ibadahnya. Jadi kata Syekh, seseorang itu tidak boleh tertipu dengan ibadahnya. Ya, jadi jamaah sekalian, ya terkadang seseorang itu sombong dengan ibadahnya. Maka terkadang ya ahlu ibadah, maka ya terkadang itu pelaku maksiat lebih baik daripada pelaku ibadah. Kenapa? Karena terkadang ahlu ibadah sombong dengan ibadahnya, adapun pelaku maksiat ya dia sadar, ya dia senantiasa memohon ampun kepada Allah ya dengan maksiat yang dilakukannya. Ya maka seseorang itu tidak boleh sombong kepada ibadah dia. Ya, sebagaimana saya menyebutkan tidak boleh sombong kepada ibadah tersebut. Wala bikasrati dzikrihi lillahi. Ya, dan juga tidak boleh ia merasa telah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seseorang itu sudah merasa sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bighairi dzalika minat ta'at. Dan demikian juga dari ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi seseorang itu tidak boleh ya dia sombong ya bahwasanya dia sudah banyak beribadah kepada Allah. Dia tidak boleh dia merasa sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tidak boleh merasa sudah banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini tidak boleh. Ya, jadi seseorang itu tidak boleh bersandar kepada amalnya. Ya, pernah dalam sebuah hadis disebutkan ada seseorang hamba yang dia Masya Allah dari sejak dia balik sampai dia wafat ya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman dalil ini saya belum melihat atau belum baca asli dari teksnya ya, cuman pernah mendengarkan. Ya nanti akan kita cek lagi apakah sahih atau tidak, maka untuk itu maka saat ini tidak jadi saya menyampaikannya. Ya jadi kesimpulannya adalah seseorang itu tidak boleh dia merasa telah banyak melakukan amal soleh. Dia mencukupkan dirinya untuk beramal, waliyadzubillah. Jangan. Ya, terkadang ya di antara hamba Allah ya kaum muslimin demikian. Mereka mencukupkan diri mereka untuk mencukupkan mereka untuk tidak menambah amalan dan sebagainya. Ya, kemudian kata Syekh, wa fi hadzal ma'na yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka di dalam makna ini maka berkata Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah, beliau mengatakan wal matlubu minal abdi al istiqamatu wa hiya sadad. Yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqamahnya. Ya. Jadi yang dituntut dari seorang hamba dalam istiqamahnya adalah hendaknya dia berlaku lurus as-sadad. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim wal matlubu minal abdi al istiqamah wa hiya sadad. Yang dituntut dari seorang hamba di dalam istiqamahnya adalah as-sadad. Apa makna as-sadad? As-sadad sebagaimana telah disebutkan ya pada pertemuan yang kemarin, yakni as-sadad yakni seseorang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencontoh ya semua perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencocokkan amalan yang dia lakukan sesuai dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya menyebutkan ya seseorang yang dia berusaha untuk istiqamah di jalan Allah, istiqamah dalam ketaatan, maka hendaklah dia mencocoki amal ibadahnya sesuai dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha mencocoki ya semua ketaatan yang dia lakukan itu harus sesuai syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Ya, dan kemarin telah kita sebutkan tentang ayatul imtihan, ini ayat tentang ujian yang bagi mereka mengaku-ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka mengatakan kami cinta kepada Nabi. Ya, maka cinta tersebut harus dibuktikan dengan pembuktian. Ya, maka
ada sebuah ayat yang Allah sebutkan bahwasanya barang siapa yang mencintai Allah, maka hendaklah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, maka ya seseorang yang dia mengatakan ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi orang yang mengaku cinta kepada Nabi, ya maka hendaklah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin juga telah kita sebutkan bahwasanya makna dari syahadat la ilaha illallah itu ada 4. Yang pertama adalah mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dia membenarkan semua kabar yang telah disampaikan oleh Nabi. Ya, dia membenarkan semua kabar yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ya dia menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menjauhi semua ya larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah dia tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani rahimakumullah, ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah kita ya muhasabah diri kita. Apakah keempat syarat tersebut ada pada diri kita? Apakah keempat syarat tersebut kita amalkan? Ya, maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia ya perlu untuk membuktikan kecintaan beliau tersebut. Naam. Jadi kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh ya ketika beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ya seseorang ya yaitu dituntut dari seorang hamba dalam istiqomahnya itu adalah as-saddad, mengikuti ya amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berusaha ya dengan semaksimal mungkin. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Ya, maka jika dia tidak mampu, ya, maksudnya ketika dia tidak mampu 100% mengikuti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya fal muqarabah, maka hendaklah dia berusaha untuk mendekat. Yakni apa? Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kesempurnaan. Ya, supaya dia bisa sempurna di dalam mengikuti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, fa in nazala anha fattafrid wal idaah. Ya, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, ya, jika lebih rendah lagi dari muraqabah, ya, maka ia telah terjatuh kepada tafrid, yakni mengentengkan, ya, dan idaah, yakni menyia-nyiakan. Maksudnya adalah di bawah dari muraqabah, ya, jadi di bawah tingkatan mendekati. Maka kalau dia tidak berusaha untuk muqarabah, untuk mendekati kesempurnaan, maka dia akan terjatuh ya dalam, yakni di dalam apa? Mengentengkan, menggampangkan. Nah, ini musibah. Ya, maka yul ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah ya mushola Ibadur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas, dan bagi ikhwan sekalian yang sedang menyaksikan kajian online kita pada subuh yang penuh berkah ini, ya terkadang seseorang itu ya dia meremehkan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, jangan sekali-sekali kita untuk meremehkan ya ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta adab masuk kamar mandi. Ya. Subhanallah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita yakni adab masuk kamar mandi, ya, yakni masuk dengan kaki sebelah kiri,
kemudian mengucapkan doa, kemudian tidak berlama-lama di kamar mandi, kemudian tidak boleh menghadap kiblat. Ya subhanallah, bagaimana indahnya ajaran Islam. Kemudian ketika sudah selesai maka segera keluar dari kamar mandi, membaca doa dan mendahului kaki sebelah kanan. Kemudian adab masuk masjid, bagaimana? Ya maka kita tidak boleh berusaha untuk yakni mengentengkan, menyepelekan, atau kata Imam Ibnu Qayyim wal idha'ah. Ini tidak boleh menyia-nyiakan. Ya maka seseorang menyia-nyiakan, terutama adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjawab muazin. Ya maka hal ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Maka ketika kita mendengar muazin melafazkan kalimat-kalimat azan, maka kita disunahkan untuk mengikuti kalimat tersebut. Naam. Ya. Kama fi sahihain. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, yakni dua hadis yang sahih, yakni Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. yakni sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim min hadisin Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, yakni dari hadis Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, saddidu, yakni berusahalah untuk lurus, yakni berlaku lurus, yakni dia berusaha untuk mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Dia berusaha untuk mencocoki amalan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, dan kalau sekiranya dia tidak bisa 100%, maka hendaklah dia berusaha untuk mendekatilah, yakni mendekati menuju kesempurnaan. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yudkhilal jannah ahadan amaluh. Nah ini subhanallah nih jamaah sekalian, maka kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu la yudkhilal jannah ahadan. Yakni karena sesungguhnya tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu semata-mata karena amalnya. Paham ya? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang hamba itu dia tidak akan masuk ke dalam surga hanya sekedar sebab amalan yang telah dia lakukan. Ya Masya Allah. Qalu, maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan juga engkau wahai Rasulullah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan amal soleh yang telah dia lakukan. Lalu sahabat bertanya, demikian juga engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana, dan juga demikian aku. Illa ayataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Demikian juga dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila Allah meliputiku dengan ampunan dan kasih sayangnya. Perhatikan hadis ini jamaah rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya amalan seseorang itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bangga kepada amal ibadah yang telah kita lakukan, karena sejatinya ibadah yang kita tegakkan itu hanya untuk diri kita kelak di alam barzah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Kalaulah seandainya seluruh umat dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat semuanya mereka bertakwa kepada Allah
sebagaimana takwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan bisa membuat bertambahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang ke-24 sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Maka kita dengarkan hadisnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hadis qudsi, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulun wahidin minkum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, kalaulah seandainya dari kalian, dari awal dan juga dari akhir, baik itu jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, yakni mereka adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yakni orang yang paling bertakwa. Jadi kalaulah seandainya seluruh makhluk Allah dari awal sampai akhir, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak, yakni dari kalangan jin dan manusia, mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan kalian, ketakwaan kita, baik dari jin maupun manusia, maka itu tidak bisa menambahkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Begitu juga sebaliknya jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir makhluk, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, yakni hati-hati mereka adalah hati yang paling fajir, yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana durhakanya Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Walyazubillah. Kalau seandainya semuanya seperti hatinya Firaun yang paling durhaka kepada Allah, dari generasi awal, yakni zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, baik dari kalangan jin maupun manusia, semuanya mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka fajir, mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Maka sungguh kedurhakaan mereka, kefajiran mereka, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ibadah yang kita lakukan, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak menyembah Allah, maka Allah tidak akan merugi. Kalau seandainya seorang manusia yang dia berlaku maksiat kepada Allah, menerjang larangan-larangan Allah, maka sedikit pun Allah tidak mendapatkan keuntungan. Tidaklah dia melakukan ketaatan kepada Allah, tidaklah dia melakukan kedurhakaan kepada Allah, kecuali itu kembali kepada dirinya, kepada pelaku tersebut. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga bagi ikhwan-ikhwan sekalian, yang telah menyaksikan kajian online kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada jamaah yang Musalla Ma'hadi Badur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas, ketahuilah bahwasanya
kita tidak boleh bersandar kepada amal yang telah kita lakukan. Ya, kita tidak boleh ya bangga dengan amal yang telah kita lakukan. Kita tidak boleh merasa bahwasanya amal telah begitu banyak kita lakukan. Ya, merasa paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa telah melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ya, fajama'a fi hadzal hadits maqamatid din kulliha. Maka kata Syekh, ya, Nabi sallallahu kata Syekh bahwasanya ya di dalam hadis ini yakni terdapat ya kumpulan ya tentang masalah agama, yakni ya bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya menyebutkan ya, maka terkumpullah di dalam hadis ini seluruh tingkatan agama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang ya fa'amara bil istiqamati, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan ya kepada kita untuk istiqamah, ya untuk istiqamah, wahiyas sadad, yakni bersikap lurus, berusaha mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya yakni dia berusaha bersikap lurus dan benar di dalam niat, ucapan dan perbuatannya. Dan ini sudah kita sampaikan kepada kaidah yang keenam. Jadi seseorang yang dikatakan istiqomah itu adalah mencakup semua hal, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya dan juga niatnya. Ya, na'am. Kemudian setelah itu ya, dan juga telah disebutkan dalam sebuah hadis yakni Thauban, ya, yaitu bahwasanya istiqomah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita istaqimu. Ya, istiqomalah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan tuhsu, ya, dan janganlah kalian memperhitungkannya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, dan ya beramallah kalian, ya sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan yang pertama tadi, hendaklah kita beristiqamah. Kemudian setelah itu janganlah kita memperhitungkan amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh. Dan ingat jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya amal ibadah itu memiliki syarat. Ya, syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Ikhlasun niyah dan al-mutaba'ah. Mutaba'ah, yakni ikhlasun niyah, ikhlas niat dan mutaba'ah, mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemarin juga telah kita sebutkan dalil-dalil tentang yang memerintahkan kepada kita untuk ikhlas. Dan juga telah kita sebutkan dalil ya wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah ketika beramal harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil yang tentang ikhlas ya kita ulangi, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 6. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi syarat diterimanya ibadah adalah apa tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian rukun dari ibadah ada 3. Arkanul ibadah salas. Ya, rukun dari ibadah itu ada 3. Nah, ini kebanyakan di antara kaum muslim tidak paham masalah ini. Ya, rukun ibadah ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Ya. Jadi jamaah sekalian, ya, barang siapa seseorang yang dia beribadah kepada Allah tidak dihadirkan dengan 3 rukun ibadah ini, maka ibadahnya tersebut ya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka ketika dia beribadah kepada Allah, maka hendaklah dihadirkan rukun yang pertama, ini mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semua ibadah yang dia lakukan kecuali apa? Atas sebab kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merasa terbebani. Ya, seperti salat kita, subhanallah, salat kita itu bukan beban yang kita rasakan. Ya, dan ketika seorang menjalankan salat, maka bagi laki-laki wajib di masjid atau di musala berjamaah, tidak boleh salat sendirian. Ya, kecuali ada uzur bagi dia. Ya, kemudian yang kedua adalah yakni al-khauf. Ya, al-khauf. Yakni adalah takut. Ya, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia cinta kepada Allah, maka dia tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kalau seandainya tadi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jemaah sekalian, seseorang itu kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah. Ya, beda kalau kita takut kepada manusia. Maka ketika kita takut kepada manusia, maka kita akan menjauh kepada orang tersebut. Maka beda ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun ibadah yang ketiga adalah yakni ar-raja, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kalau sekiranya ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiga rukun ini ya harus ada pada diri seorang muslim ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala melanjutkan, ya, yakni hendaklah seseorang itu ya dia berusaha untuk as-sadad, yakni bersikap lurus, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah semua amal ibadah yang dia lakukan ya kecuali ya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seandainya tidak bisa, maka hendaklah dia berusaha untuk muqarabah, yang mendekati kesempurnaan tersebut. Ya, dia berusaha untuk mendekati kesempurnaan tersebut. Ya, kemudian ya sebagaimana seseorang yang melemparkan ke suatu target yang apabila tidak bisa mengenainya, maka setidaknya mengenai sekitar target tersebut. Ya, meski demikian jemaah sekalian, rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengabarkan kepada mereka bahwa istiqamah dan muqarabah itu sejatinya tidak dapat menyelamatkan di hari kiamat kelak. Ya, maksudnya adalah istiqamah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, ya sejatinya tidak dapat menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Ya, lalu apa yang membuat kita selamat? Yakni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersandar ya keistiqomahan kita dengan ketaatan amalan yang kita lakukan. Kita tidak boleh merasa bangga dengan semua ketaatan yang telah kita lakukan. Bahwasanya barang siapa yang dia merasa bangga dengan amal ibadah yang dia lakukan, maka kecelakaan bagi dirinya. Ya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Demikianlah kaidah yang ketujuh, membicarakan tentang larangan tidak bolehnya seseorang hamba yang mereka bersandar ya terhadap amal. Mereka tidak boleh bersandar kepada ketaatan yang telah mereka lakukan. Naam. Insyaallah taala jamaah rahimani rahimakumullah, besok subuh akan kita lanjutkan yang mudah-mudahan selesai kutub ini, yakni kita masuk kepada kaidah Ats-Tsaminah, yakni kaidah yang ke-8. Ya, kaidah yang ke-8 temanya adalah thamaratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah. Ya. Yakni buah dari istiqamah di dunia adalah istiqamah ya di atas jalan yang lurus pada hari kiamat kelak. Ya, yakni buah istiqamah di dunia dan buah istiqamah di akhirat. Insyaallah akan kita sampaikan pada
pertemuan yang ke-10 kita masuk kepada kaidah yang ke-8 besok biiznillah. Kemudian kalau sekiranya kita sudah selesai membahas kutub ini, kita akan melanjutkan kutub 10 kaidah dalam pensucian jiwa yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari materi kita ya pada kesempatan kali ini, yakni tentang kaidah yang ke-7 ini. Ya, kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya seseorang di dalam menjalankan istiqamah itu tidak boleh bersandar kepada amal ibadah yang telah dia lakukan. Ya, tidak boleh. Ya, maka seseorang itu tidak boleh bersandar kepada amal yang telah dia lakukan. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu sejatinya tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal ibadah seseorang, itu belum tentu dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menjelaskan ini, maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Walaupun demikian engkau juga ya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana," dan juga aku. Ya. Jadi seseorang itu amal ibadah yang orang lakukan itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah adalah sebab rahmat kasih sayang Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah hendaklah kita untuk selalu senantiasa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, istiqamah, yakni berusaha untuk as-sadad, yakni mencocoki ya amal yang telah kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bersikap lurus, ya, berusaha untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya tidak bisa 100%, maka hendaklah kita berusaha untuk muqarabah, berusaha untuk mendekati yang menuju kesempurnaan tersebut. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah yakni bahwasanya ya seseorang ya walaupun dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang dia terjatuh kepada kesalahan. Terkadang dia terjatuh yakni tidak bisa istiqamah secara kesempurnaan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebagaimana ya dalam sebuah hadis ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga tuntunan ketika kita selesai salat, ya kan? Ketika kita selesai salat, maka kita disunahkan untuk istighfar 3 kali setelah kita mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, maka kita dituntun ya diperintahkan untuk membaca istighfar 3 kali. Ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa sebabnya? Supaya istighfar yang kita baca itu adalah menutup kesalahan kita dalam salat yang telah kita lakukan tadi. Ya, naam, demikian 4 kesimpulan dari kaidah yang ke-7 yang telah kita sampaikan ini. Naam. Kepada ikhwah sekalian dan juga akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Muslim TV, dan juga bagi ikhwan sekalian yang ada mendengarkan ya pada kajian kita di Musalla Ma'had Ibadur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas ini, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan ya yang telah menyimak apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir, dan juga bagi teman-teman kami ya yakni MBI Singkawang, ya Muslim Bikir Muslim ya Indonesia untuk wilayah Singkawang, dan siapapun dari ikhwah-ikhwah sekalian yang MBI yang bergabung di dalam MBI ini yang telah menyimak, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan ya atas partisipasi antum ya yang telah memberikan waktu untuk sedikit ya nasihat yang kami sampaikan. Ya, sejatinya ikhwan wa akhwati fillah kaum muslim dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah, sejatinya apa yang kami sampaikan ini tertuju kepada diri kami pribadi ya.
walaupun kita tidak sempurna, walaupun tidak bisa kita amalkan secara 100%, tapi kita berusaha tadi untuk muqarabah, untuk mendekati, ya, untuk mendekati kesempurnaan ya dari amal ibadah yang telah kita lakukan. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa difahami dengan baik dan benar. Yang benar tentulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita yang penuh berkah ini. Insyaallah besok pada subuh akan kita lanjutkan, yakni kaidah yang ke-8. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.